Bapak Ibu, yang pertama kali ini mengikuti kebaktian di gereja ini, kami menyampaikan selamat beribadah, selamat mengikuti kebaktian. Kita mulai kebaktian kita pada hari ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani yang di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari ini yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 ayatnya yang pertama. Amin.
kita mendengarkan hukum yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu diambil dari hukum yang pertama sampai dengan hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan yang menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau dombamu laki-laki, atau dombamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya langit tumbuh di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan dusta terhadap sesama manusia. Kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Akulah Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari Himne Jemaat nomor 41 ayatnya yang ketiga. Marilah kita merendahkan diri untuk mengampuni dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapuskan segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbang angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita menyanyi dari terjemahan nomor 38 ayatnya yang ke-7. Kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini atau episkal minggu ini diambil dari Yesaya 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, halaman 852. Kita baca secara responsorial. Yesaya mendapat panggilan Allah dalam tahun matinya Raja Uzia. Aku melihat Tuhan duduk di tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Raja, Sang Raja, yakni Tuhan Yesus semesta alam. Ia menipukannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini aku telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Demikian sampainya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita menyanyi dari terjemahan nomor 416 ayatnya yang pertama. Amin.
Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat panjang minggu ini. Warta HKBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda, tanggal Minggu 30 Mei 2021, Minggu Trinitatis, dengan topik Allah mengutus putranya dan mengaruniakan rohnya. Yang pertama, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 akan diadakan kebaktian sektor masuk pukul 19 WITA. Yang kedua, pembatalan pernikahan. Pembatalan pemberkatan pernikahan atas nama Bribtu Ivan Jontara Manurung SH, anak dari Bapak Z Manurung, Ibu L. Borisitorus, Jemaat HKBP Sentosa, Resort Sentosa, Samarinda. Alamat Jalan Manunggal dan 61, Harapan Baru. Dan Bribtu Herlina Marti Purba SH, putri dari Bapak S. Purba, Ibu Sintua L. Borisitorus SPD. Jemaat HKBP Merak, Resort Merak, Samarinda Kota. Alamat Jalan Suryanata, Perum Bukit Pinang, Blok PP nomor 01, Samarinda. Pembatalan pernikahan ini atas permintaan keluarga. Yang ketiga, jadwal kegiatan Musidi tahun ajaran 2020-2021. 1. Tanggal 5 Juni 2021 pukul 17 WITA, ujian tulisan. 2. Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 16 WITA, ujian lisan dan administrasi bersama dengan orang tua. 3. Jumat tanggal 18 Juni 2021 pukul 17 WITA, ibadah pelepasan sidi dan gladi bersih bersama dengan orang tua. 4. Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 10 WITA, pelepasan CD. 4. Telah terpilih kepengurusan tim multimedia HKBP Sentosa periode 2021-2022. Ketua Erwin Simora, Sekretaris Selvania Simbodo. 5. Hari ini Pendeta Dewa Ermunte melayani ke HKBP Kendaro, Resort Sentosa, Samarinda, sekaligus perpisahan. Yang keenam, warga jemaat yang berulang tahun, jadwal kantor, organis dan multimedia, dan warta berruangan dapat kita lihat pada kopi warta kita masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian warga jemaat sepanjang minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala dan puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, atas penyertaan di dalam kehidupan kami. Terlebih buat pagi ini, ya Tuhan, kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang menuntun hati dan pikiran kami, agar kiranya hati kami tertuju di dalam proses ibadah kami ini, sehingga kiranya ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat segala pelayan-pelayan di gereja kami ini, kiranya Kau berkati setiap pribadi kami. Berikan Tuhan kekuatan dan hikmat agar kami dapat terus melayani di gereja ini, baik itu untuk pemain musik, pemimpin pujian, dan para majelis. Biarlah semua pelayan di gereja ini kiranya selalu rindu untuk memberikan waktunya buat Tuhan dan memberikan yang terbaik dari setiap talenta yang kami miliki masing-masing. Tuhan, demikian juga untuk segala jadwal ibadah dan program yang ada di gereja ini Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik
kelancaran buat setiap ibadah, baik Tuhan ibadah keluarga yang diadakan di gereja ini pada hari Rabu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membukakan hati dan pikiran kami, waktu kami, agar kami Tuhan boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah keluarga tersebut di gereja ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala pelayan bertugas memberikan hikmat dan penyertaan-Mu agar kiranya mereka bisa menjalankan tugas pekerjaan-Mu dengan baik di tempat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan jamah setiap penyakit mereka. Tuhan berikan kesembuhan untuk mereka. Buat saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami kesusahan dalam menghadapi persoalan, kiranya juga Tuhan buka jalan buat mereka, karena Engkau satu-satunya harapan bagi mereka. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Kiranya juga Tuhan berikan pekerjaan kepada mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dan untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, juga kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat segala supaya mereka dapat belajar dengan baik. Tuhan, buat anak-anak kami yang masih kecil, yang balita, kiranya Tuhan Engkau yang memelihara tumbuh kembang mereka Tuhan. Berkati orang tuanya Tuhan, sehingga boleh menjaga anak-anak kami ini agar boleh menjadi anak-anak kesukaan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami memohon hadapan-Mu buat jemaat-Mu juga yang belum tahun di dalam minggu ini. Kiranya di dalam sukacita mereka atas bertambahnya umur Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menjawab, mendengar semua doa dan harapannya. Tetapi biarlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ajarlah mereka Tuhan untuk menghitung hari-harinya, dan biarlah Tuhan mereka boleh selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Tuhan, kami berdoa juga buat keluarga masih tua Banjarnegara, Nyonya Guru Hawawo, yang kedua keluarga Situmorang dengan Guru Simbolo, dan keluarga Situmorang Guru Srega, yang dimana Tuhan orang tua yang mereka kasihi telah Engkau panggil ke sisi-Mu. Biarlah Tuhan Engkau beri penghiburan buat seluruh keluarga yang ditinggalkan. Ya Tuhan, kami berdoa buat anak kami, jemaat-Mu, Bribtu Ivan Manurung SH, atas pembatalan pernikahannya. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Biarlah mereka dapat segera menyelesaikan segala persoalan dan masalah yang dihadapi. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini, agar para pemimpin-pemimpin kami dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan mereka juga dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberikan roh hikmat agar firman-Mu boleh sampai kepada kami semua jemaat yang hari ini. Kiranya firman-Mu boleh kami jadikan menjadi kekuatan dan pedoman di dalam kehidupan kami, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Tuhan, biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak kami, tetapi sesuai dengan kehendak. Dan kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memohon ke hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan satu A dengan satu B, kita bernyanyi dari Ibu Jemaat nomor 403 ayat 1 dan selanjutnya. Amin.
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita. Shalom. Horas bagi kita, amin. Mari kita baca firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita di hari Minggu Trinitatis. Hari ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3, dimulai dari ayat 31 sampai ayat 36. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. 36 kita bersama. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa hanya orang hebat yang mampu mengatakan kehebatan orang lain. Dari ungkapan ini ternyata mau mengatakan bahwa tidak semua orang mampu mengatakan kehebatan orang lain. Bisa saja ada yang lebih baik dari dia, lebih pintar dari dia, lebih kaya dari dia, lebih cantik dari dia, tetapi dia hanya diam saja. Tetapi kalau sebaliknya terjadi, ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang itu, mungkin ada dosa yang dia kerjakan, atau dia terdapat melakukan sesuatu kesalahan, maka dia yang akan pertama sekali menceritakan kepada orang lain. Dan ternyata hanya orang hebat saja yang mampu menceritakan tentang kehebatan orang lain. Itu sebabnya Amang di titah ke-9, di arti dari titah ke-9 jangan engkau berdusta, maksudnya ada diterangkan di sana bahwa maksudnya berdusta bukan hanya soal tentang mengatakan ya dan yang tidak, tetapi berdusta juga menurut Martin Luther, dia jelaskan kalau berdusta itu adalah ketika kita menyatakan yang belum tentu benar keberadaan
Tadi ada dibuka duluan lah yang di kampung ini 33 jualan kelompok. Tiba-tiba berdoa dari perantauan, karena sudah gagal perantauan, mulai dibuka. Pikirnya usahanya adalah membuka usaha kelompok. Ini pasti amanah tidak akan berjalan dengan mulus. Pasti orang setempat akan merasa tersaingi. Tidak gimana, udah menturi Hollywood, nunggu kerjolo membuka usaha. Sering kita dengar itu amanah. Saya pernah mendengarnya. Karena kami salah satu orang yang pulang dari Barus ke Dolok Sanggul. Karena bapak sakit di Barus, lalu pulang ke Dolok Sanggul karena sakit, lalu bapak buka toko 33 dong, menjual kopi, menjual teh manis, sigaret. Lalu udah kami sendiri mengatakan kami yang duluan membuka kopi di sini, menjual kopi, menjual teh manis. Udah menggauli kok. Ada satu kata pun bapak saya tidak pernah menggauli dan tidak pernah melarang. Udah laut terus. Tahu mau mengatakan begini, apa yang sudah Tuhan karuniakan sesungguhnya bagi budak saya itu tidak akan diambil siapapun orang yang tidak akan bisa mengambil apa berkat yang seharusnya dicurahkan kepada dia. Sekarang ini kan banyak persaingan bisnis online ini yang menang. Ini nggak rahasia lagi yang menang, ribut. Kenapa? Alasannya cuma satu. Aku yang duluan menjual pakaian ini, tapi kenapa kau ikut-ikutan? Dia bilang begitu. Dan ini nggak malu-malu lagi yang menang. Jelek menjelekkan, buruk memburukkan. Tapi Yohanes justru mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil apa yang sudah dikaruniakan kepadanya. Kalau itu memang dikaruniakan dari surga. Jadi bisa saja mungkin di kantor ada orang yang lebih pintar dari kita. Suatu merasa rendah hati kita. Ada sesuatu talenta yang Tuhan berikan bagi kita yang mungkin tidak ada talentanya bagi teman kita yang dikatakan lebih pintar itu. Atau kita merasa tersaingi. Mungkin dia lebih kaya, mungkin dia bahasanya lebih cepat orang mengerti. Lalu kita merasa sepertinya kita tidak dihargai lagi. Ingat apa yang perkataan Yohanes. Apa yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, maka tidak ada seorang pun yang akan mengambilnya. Karena itu adalah karunia dari surga. Amin, amin. Yang kedua, kita masuk kepada nas kita hari ini. Yohanes melanjutkan ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan hari ini amanah. Yohanes mau melanjutkan tentang kesaksiannya terhadap Yesus. Yohanes mengatakan di ayat 31, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ini tentang Trinitatis sama kita. Memang sampai sekarang nggak gampang menjelaskan tentang Trinitatis ini. Jangankan orang yang bukan Kristen sama kita, harus Kristen sendiri sulit menjelaskan tentang Trinitatis, ketritunggalan Allah. Gak tahu lah menginang. Para guru Sidi kami uji kemarin karena sudah pelajaran tutup dari saya. Kalau coba torakon, ketika penutupan dan mereview kembali, saya uji kembali apa yang kamu ketahui tentang Allah Tritunggal. Sepertinya susah mereka menjelaskan. Kamu percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Percaya. Tapi doin gini maka tidak pernah persiapan yang mengenal. Percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Percaya kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal. Percaya kepada Roh Kudus. Percaya amanah. Tapi coba jelaskan dulu tentang ketritunggalan Allah. Hampir semua amanah susah menjelaskan. Dan puji Tuhan ada satu orang yang bisa menjelaskan. Ujung dalam dogma hati-hati. Dia jelaskan sangat sederhana sekali. Ingat, dan ini baru saya dapatkan kalimat itu. Ketritunggalan itu kan berasal dari kata tri dan tunggal. Ya, tri artinya tiga, tunggal itu artinya satu atau esa. Berarti ketiganya itu esa ilahi dari mana? Dan inilah amanah jawaban yang satu-satunya saya temukan semenjak saya pendeta singkat padat untuk menjelaskan tentang ketritunggalan Allah. Tidak ada amanah dalam Alkitab ini kita temukan kata Tritunggal. Tentu yang ini pada baru pada Naromi tidak ada satu kata pun tentang Tritunggal. Tetapi di luar sana akan bertanya amanah dan bahkan menuduh orang Kristen memiliki Allah tiga. Mungkin kita
Dan Yohanes menjelaskan mereka tidak dapat memungkiri mereka percaya kepada Allah. Tiba-tiba muncul sosok Yesus. Siapa Yesus ini? Lalu Yohanes menjelaskan yang datang dari atas adalah di atas segalanya, dan itu adalah surga di atas semuanya. Kalau di bumi dia berbahasa dengan bumi. Yohanes mau menunjukkan dirinya adalah tinggal di bumi dan dia berbahasa seperti bahasa bumi. Lalu Yesus adalah yang di surga dan Yesuslah yang berbicara tentang surga. Itulah semua orang tidak dapat untuk menerimanya. Karena kesaksian Allah ini adalah kesaksian apa yang dia dengar dan apa yang dilihatnya. Kalau menurut orang Yunani Al-Makna, orang yang mendengar dan apa yang dilihatnya atau tahu segala sesuatu itu dibedakan dengan 3 kata mengetahui. Yang pertama dia katakan eido, bahasa Yunaninya artinya dia tahu karena mendengar berita. Bisa saja kita contohnya si A mengatakan ke si B, aku melihat tadi si C itu sembuh dari penyakitnya. Aku tahu dari berita. Itu eido, mengetahui. Dia tahu. Lalu orang Yunani disebut lagi mengetahui yang kedua dengan epistama, mengetahui karena melihat secara langsung. Si B akan mengatakan, benar ada orang yang sembuh dari yang sakit si C itu. Aku tepat di rumah sakit itu, jadi aku melihat dengan kepala mataku sendiri. Itu adalah epistama. Dia tahu karena melihat secara langsung. Lalu yang ketiga, orang Yunani menjelaskan menyebutkan tentang Yesus yaitu dengan ginosko, mengetahui karena dia sendirilah yang terlibat langsung. Si C akan memberikan kesaksian, kamu A dan B menceritakan tentang akulah yang sembuh itu. Berarti si C yang mengalami secara langsung. Dan inilah Yesus yang dikatakan oleh Yohanes, ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Artinya Yesus sendiri yang mengalaminya, Yesus sendiri yang terlibat langsung. Dan itu adalah ginoskomai, Yesus mengetahui segala sesuatunya. Lalu muncullah yang terakhir amanah. Adam menuai percaya maka akan menabur kehidupan yang kekal. Di ayat yang ke-36. Uniknya amanah di ayat 36 ini, kalau kita baca kata percaya, ada kata taat. Mari kita baca kembali ulang amanah apa yang dikatakan di ayat 36. 2-3 ayat. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan beroleh hidup. Kata percaya dimunculkan di sana amanah, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi kalau tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup. Karena bagi kita mengenal sebagai orang beriman, tidak cukup hanya percaya saja. Yakobus sudah mengatakan itu di Yakobus 2 ayat 19. Sebab kamu percaya bahwa hanya ada satu Allah, tadi yang Tritunggal itu ketiganya Esa, itu baik kata Yakobus. Yakobus 2 ayat 19. Dan iblis pun gemetar. Artinya bukan hanya kita saja yang percaya bahwa ada ketuhanan Allah yang Maha Esa dan yang mengenal. Ini kan falsafah Pancasila kita yang pertama, Pancasila kita yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bukan hanya kita yang percaya bahwa Allah itu Esa. Agama lain pun percaya bahwa Allah mereka itu adalah Esa. Tetapi soal ketaatan ini yang harus dilampaui oleh orang beriman, dan inilah yang akan menghidupi hidup yang kekal itu. Amanah di ayat yang ke-36. Kalau kita mengingat kejatuhan manusia ke dalam dosa Adam dan Hawa, mereka bukan tidak percaya kepada Allah. Percaya mereka ada di Tuhan yang melarang dan yang menganjurkan. Percaya. Tetapi di level ketaatan, maka jatuhlah manusia itu ke dalam dosa. Memang LAI membuat judulnya di Alkitab kita kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi yang lebih tepat itu adalah di Bibel kita, amanah. Hidup di sini judulnya mulai dari dosa. Karena kalau kita mengatakan kejatuhan manusia dari dosa, berarti terkadang tanpa sengaja saya jatuh ke dalam dosa, terpeleset ibaratnya. Tetapi sesungguhnya awal dari dosa adalah bukan karena sengaja jatuh, tapi karena sengaja tidak taat kepada Tuhan. Karena itu amanah Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan.
Bapa di dalam surga, terpuji termulialah Engkau yang maha mulia. Engkau yang menyatakan dirimu sebagai Allah pencipta langit dan bumi, dan yang menyatakan dirimu sebagai anak-Mu yang menyelamatkan kami, dan Roh Kudus yang mengaruniakan kehidupan dan pengertian akan segala kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, betapa sempurnanya Engkau mengenalkan dirimu di dalam hidup kami. Karena itu ajar kami Tuhan untuk percaya dan taat. Sebab kerinduan hati kami Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan di dunia ini. Di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kami tahu Tuhan, bila waktunya tiba, hidup kami ini yang sementara ini sudah menjadi berkat. Karena kami mau Tuhan utus menjadi alat Tuhan, menceritakan tentang kabar baik, menceritakan tentang kerajaan Allah bagi keluarga kami, di lingkungan pekerjaan kami, bahkan di masyarakat, bahkan di negara ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Biarlah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah Engkau utus dan Roh Kudus yang sudah Engkau karuniakan di dalam hidup kami, kami benar-benar merasakannya. Sebab sempurnalah hidup kami ini Tuhan, karena Engkau menyelamatkan kami dengan cara-Mu yang begitu sempurna. Bapa di dalam surga, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ajar kami Tuhan seperti hamba-Mu Yohanes yang begitu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sehingga Tuhan mengangkat Yohanes menjadi setinggi-tingginya, sehingga tidak ada orang yang besar selain Yohanes yang Yesus sendiri saksikan di dalam Alkitab kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tahu dan percaya tidak ada gunanya Tuhan meninggikan diri, sebab kami tahu bahwa Engkau akan merendahkan orang yang meninggikan diri dan meninggikan hidup orang setinggi-tingginya kepada orang yang merendahkan diri. Bila ada Tuhan, talenta kami, pendapat kami, bahkan waktu kami yang sudah kami curahkan yang terbaik bagi keluarga kami, biarlah Engkau yang semakin besar dan kami yang semakin kecil, nama-Mu yang semakin dikenal oleh seluruh keluarga kami, dan kami hanyalah alat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami akan mengumpulkan persembahan Tuhan. Terimalah persembahan ini menjadi dupa yang harum dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kedua sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Oh
berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu Amang Inang, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Horas Madinita Saluh.